Shalom, perkenalkan nama saya Natasha Evelyn Manadania, S1 Farmasi, Angkatan 2022, Universitas Putra Harapan. Di sini saya akan menyampaikan tentang solusi bagaimana kita sebagai jemaat terhadap perpecahan atau konflik yang ada dalam institusi gereja. Dalam kehidupan masyarakat, kita hidup secara berdampingan dengan satu sama lain, sehingga dapat terjadinya suatu konflik yang ada. Konflik ini merupakan sesuatu yang tidak dapat kita bisa hindari dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini juga dapat terjadi dalam lingkungan bermasyarakat, yaitu dalam bergereja. Umumnya, konflik di dalam gereja ini dapat dipicu oleh berbagai faktor. Contohnya, ketidakpuasan anggota internal dalam gereja maupun oleh pengaruh eksternal. Kemudian dapat juga dipengaruhi oleh tata kelola gereja, keuangan gereja, dan kebijakan lainnya. Bila kita melihat dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 12-13, sumber suatu konflik dalam atau perpecahan di dalam gereja itu bisa disebabkan juga adanya penggolongan, yaitu penggolongan terhadap seseorang atau orang-orang tertentu. Hal ini bukan hanya merusak gereja, tetapi juga merusak kemuliaan Tuhan. Akibatnya dari perpecahan ini mengakibatkan adanya terbentuknya golongan-golongan tertentu. Lalu, bagaimana sikap kita sebagai jemaat menghadapi suatu konflik tersebut? Ya, seperti yang dilakukan oleh Paulus, yaitu ketika jemaat-jemaat di Korintus mengalami perpecahan atau konflik, yaitu dengan pertama, menasihat. Pada 1 Korintus pasal 1 ayat 10, Paulus menasihati jemaat Korintus. Nasihat yang diberikan ini dengan benar-benar dan sungguh-sungguh secara mendesak dan serius kepada jemaat di Korintus, yang dimana didasarkan oleh Kristus yang sebagai ikatan untuk mempersatukan semua orang, jemaat-jemaat di Korintus, kemudian bersatu. Sama halnya pada 1 Korintus pasal 1 ayat 10, Paulus mengatakan untuk bersatu, yaitu supaya jemaat-jemaat di Korintus pada saat itu untuk kembali seperti semula. Kemudian membuang sikap egois dalam diri masing-masing setiap jemaat, dan sebagai kita hidup di dalam kehidupan berjemaat. Menjadikan Tuhan dasar dalam diri kita sebagai berjemaat dan bergereja. Demikian yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.